Bab 557, Melodi Pembunuh. Little Yuaner melangkah maju. Dia berkata, "Guru, jangan memarahi saya, tolong. Saya sudah bekerja keras." Petik 2. Dia tidak mengatakan berapa banyak daun yang dia miliki sebelum dia memanggil avatarnya. Suara resonansi energi yang familiar terdengar di udara. Di atas telapak tangannya, avatar miniatur yang indah dan halus muncul. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kaki avatar itu. Ada Golden Lotus, yang artinya dia belum memotongnya. Dia memiliki 5 daun. Semua orang sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia khawatir dia akan dimarahi. Jika itu masalahnya, maka semua orang akan dipukuli sampai babak belur. Kelima daun ini sepertinya menusuk hati orang lain. Itu sakit. Yuaner kecil menatap tuannya dan menunggu keputusannya. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatapnya. Dia bertanya, "Kamu tidak akan memutuskan lotusmu?" Itu menyakitkan. Petik 2. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Kebanyakan pembudidaya akan mengutip basis kultivasi yang rendah, bakat rendah, atau ketakutan akan kematian sebagai alasan mereka untuk tidak memotong teratai mereka. Namun, Yuaner kecil berkata bahwa dia takut akan rasa sakit. Pada saat ini, Ming Shihin berkata, "Kakak senior ke-9, saya bisa membuatnya tanpa rasa sakit." Setelah kamu memanggil avatarmu, aku akan menjatuhkanmu. Lalu, aku akan memukul dan memutuskan lotusmu sebelum avatarmu lenyap. Ming Shihin memberi isyarat dengan bersemangat saat dia berbicara, membuat gerakan menebas dengan tangannya. Dengan begitu, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Setelah mendengar ini, Yuaner dengan cepat mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Kons. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Adik junior ke-9, percayalah, tidak akan ada masalah." Petik 2. Ketika Lu Zhou melihat gadis kecil itu ketakutan, dia berkata, "Cukup." Ming Shihin segera tutup mulut. Lu Zhou mengelus janggutnya dan berkata, 5 daun, itu kecepatan yang luar biasa. Bekerja untuk mencapai tahap 8 daun untuk saat ini. Belum terlambat untuk memutuskan lotus Anda saat Anda berada di tahap 8 daun. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, sebuah pikiran yang mengejutkan muncul di benak Yuan kecil. Dia mempertimbangkan untuk tidak pernah mencoba tahap 8 daun. Meskipun kakak senior keempatnya menyebalkan sebagai pribadi, kata-katanya sebelumnya sangat masuk akal baginya. Bahkan jika dia tidak memutuskan lotusnya, basis kultivasinya masih cukup untuk mengesankan orang lain. Dengan penilaian Little Yuaner itu berakhir. Kemudian, semua orang berpaling untuk melihat murid terakhir, murid ke-10 dan murid yang baru saja direkrut. Semuanya menantikan penilaiannya. Di Evil Sky Pavilion, semua orang tahu bahwa dia telah langsung memasuki alam Mystic Enlightening dan berkembang ke alam Sense Condensing dalam 3 bulan. Sekarang 5 bulan telah berlalu, mereka bertanya-tanya apakah dia punya terobosan baru. "Keong, apakah kamu berhasil membentuk avatar?" Lu Zhou bertanya. Di buku kultivasi dasar yang dia berikan padanya, ada instruksi rinci tentang cara membentuk avatar. Seorang kultivator dapat membentuk avatar setelah memasuki alam Mystic Enlightening. Keong mengangguk dan berkata, "Saya lakukan." Yang lainnya tidak terkejut. Tidak mungkin seorang kultivator berbakat tidak bisa membentuk avatar. Bahkan mereka dengan bakat yang jauh lebih rendah hanya perlu beberapa kali mencoba untuk membentuk avatar mereka. "Tunjukkan itu padaku." Menyebutkan ranah seseorang saja tidak cukup meyakinkan. Itu hanya akan meyakinkan jika seseorang menunjukkan avatarnya. Keong mengangkat tangannya dan memanggil avatarnya. Primalkinya melonjak dan memancarkan aura alam semesta 5 energi. Setelah itu, avatar emas kecil muncul. Bagi para pembudidaya, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk membedakan tingkatan avatar dengan satu tampilan. Ketika mereka melihat avatar emas kecil itu, mereka berseru dengan kaget, 5 energi semesta. Alam yang sesuai untuk alam semesta 5 energi adalah alam Laut Brahman. Ada 8 ambang batas di alam Laut Brahman. Setiap bejana meridian yang terhubung berarti satu ambang batas telah terlampaui. Avatar Five Energies Universe berarti Kons telah menghubungkan, setidaknya, 5 pembuluh meridian. Petik 2. Apakah itu pembudidaya wanita dari Istana Bulan Turunan? Pan Zong, Zhou Jifeng, mereka semua terkejut tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat pemandangan ini. Bakat Yuan kecil sudah di luar pemahaman mereka, tapi sekarang ada Keong yang telah memasuki alam Laut Brahman dan menghubungkan 5 kapal meridian hanya dalam 5 bulan. Apa yang akan dipikirkan oleh para pembudidaya jenius di sekte utama, yang menghabiskan beberapa dekade untuk memasuki alam pengadilan surgawi?
Zhou Jifeng membanggakan dirinya sebagai seorang jenius. Pada awalnya, dia berpendapat bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi murid Paviliun Langit Jahat. Dia adalah murid pertama dari Sekte Pedang Surgawi dan memiliki beberapa prestasi di jalur pedang. Mereka yang memasuki alam ketuhanan baru lahir pada usianya dianggap luar biasa. Dia ingat Lu Zhou pernah berkata bahwa dia telah mengunjungi keluarga Jiang dan tertarik untuk merekrutnya karena dia memiliki dasar yang baik. Namun, sekarang, dia merasa dia tidak lebih baik dari setumpuk kotoran. Dalam hati Lu Zhou juga terkejut. Kecepatan peningkatan Cons cukup mengesankan. Bahkan dengan pengalamannya selama ribuan tahun, dia belum pernah melihat siapapun dengan kecepatan seperti miliknya. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan Cons sebelum dia berkata dengan suara rendah, "Tunjukkan tanganmu." Keong sepertinya sudah menduga ini. Dia membuat suara setuju dan mengulurkan tangannya setelah menyingsingkan lengan bajunya. Lu Zhou meletakkan 2 jari di lengannya. Sesaat kemudian, dia menarik tangannya. Keong bertanya, "Tuan, apakah saya baik-baik saja?" Alam Laut Brahman dan 8 meridian yang terhubung. Petik 2, petik 2. Paviliun Timur sunyi seperti kuburan. Apa jenius itu? Ada pepatah di bab yang disebut, belajar keras di sebuah buku kuno yang mengatakan bahwa seorang jenius adalah orang yang luar biasa. Mungkin, apa yang dimiliki Cons bukanlah bakat tetapi beberapa kualitas yang melampaui kapasitas pemahaman mereka. Seperti yang dikatakan Ming Shiyin, dia baru saja bangun. Ini berarti dia sudah mengetahui segalanya tetapi mungkin, dia telah melupakannya. Sekarang, dia membangkitkan pengetahuan dan kemampuannya yang tersembunyi. Ketika Lu Zhou memikirkannya, sesuatu terjadi di dalam hatinya. Semakin dia memahami Cons, semakin dia yakin akan teori itu. Lagi pula, tidak mungkin bagi seseorang untuk diberkahi selaras atau langsung memasuki alam pencerahan mistik segera setelah mereka lahir. Jika mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali, bagaimana mereka bisa merangkai nada menjadi nada? Pada akhirnya, Lu Zhou berkata, "Kamu tidak boleh terlalu bangga pada dirimu sendiri atau terburu-buru. Pertahankan kerja bagus." Petik 2. Terima kasih Tuan. Keong mengangguk senang. Selamat, adik kecil. Yang lain juga memberi selamat padanya. Murid Lu Zhou benar-benar meningkat pesat selama 5 bulan terakhir. Lu Zhou melihat ke langit saat kata-kata Liu Ge tiba-tiba muncul di benaknya. Jika tahap 9 daun benar-benar dapat menyebabkan bencana besar, bagaimana dunia kultivasi bisa menahannya? Di mana pembudidaya 9 daun misterius di dalam peti mati merah sekarang? Dia naik peti mati dan datang ke sini 300 tahun yang lalu dari perbatasan utara. Dia melakukan perjalanan melalui tanah suku lain, tinggal di Gritian, dan meninggalkan pedang, High Void, rune, dan peti mati di belakang. Jika orang itu benar-benar seorang kultivator 9 daun, mungkinkah dia masih hidup karena dia memiliki umur elit 9 daun? Keong, bawakan lantian jade flute, tiba-tiba Lu Zhou berkata sambil menoleh untuk melihat ke arah Cons. Oh, mainkan lagu yang paling Anda kenal. Keong mengangguk dan membawa seruling giok ke bibirnya. Melodi mulai memenuhi aula. Tidak ada yang tahu apa maksud Lu Zhou. Mereka hanya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Namun, saat mereka mendengarkan melodinya, mereka mengalihkan pandangan mereka keluar Paviliun Timur. Konsentrat. Pindahkan not dengan ki Anda. Petik 2. Memainkan seruling membutuhkan pemain untuk meniupnya. Untuk manusia, hanya itu yang mereka lakukan, tetapi pembudidaya dapat menggunakan primal ki mereka untuk memindahkan catatan. Keong mengedarkan primal ki-nya. Saat melewati lantian jade flute, suaranya berubah. Itu menjadi lebih jelas dan lebih merdu. Kisarannya juga meningkat beberapa kali lipat. Burung-burung di hutan terbang, meringkik. Ini Jiliang. Di tengah-tengah gunung, kuda itu, Jiliang, terbang dan berputar-putar di sekitar awan. Sepertinya itu menanggapi lagu periang. Binatang buas lainnya terlalu takut untuk muncul bersama Jiliang. Lu Zhou juga melihat Jiliang. Dia masih tidak tahu apa-apa tentang kemampuan yang mungkin dimiliki Jiliang sampai sekarang. Saat ini, satu-satunya keunggulannya, dibandingkan dengan kuda biasa, adalah kemampuannya untuk terbang. Dia tidak lagi memperhatikan Jiliang. Sebaliknya, dia terus mengawasi Cons. Dia sepertinya menguasai teknik itu dengan cepat. Padatkan ki Anda menjadi energi. Hanya ketika not terbentuk barulah segel energi terwujud. Petik 2. Untuk pembudidaya biasa, primal ki mereka akan terkondensasi menjadi energi setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, bagi seorang kultivator musik, diperlukan lapisan konversi lain yang melibatkan suara. Melalui kombinasi primal ki, suara,
dan segel energi mereka, serangan mereka dikenal sebagai melodi pembunuhan. Keong mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia mencoba menggabungkan ki-nya dengan suara sebelum mengubahnya menjadi energi. Bab 558, Musuh untuk Kehidupan. Keong memusatkan perhatiannya. Semua orang memandangnya, berharap dia akan berhasil memadatkan energinya. Lagu seruling itu terdengar gelisah sekarang, tidak lagi selaras seperti sebelumnya. Yang lain mengira Cons akan gagal ketika mereka mendengar dengungan di udara. Segera, segel energi muncul di udara. Keong telah berhasil mengubah primal ki-nya menjadi energi. Itu luar biasa, adik junior kecil. Ming Shihin berkata sambil melihat segel energi di udara. Suara, atau musik dalam hal ini, berbeda dari sekte Konfusianisme, Buddha, dan Daois. Tidak ada rune khusus, segel skrip, dan urat formasi. Karenanya, bentuk segel energi yang dibentuk oleh suara itu seperti angin. Jika iramanya lambat, itu seperti benih pohon willow. Jika cepat, itu akan menjadi badai. Semua orang berseru kaget. Mereka kagum dengan bakat dan kemampuan luar biasa Cons untuk memahami berbagai hal. Dia berhasil meningkatkan diri hanya dengan menjelajahinya sendiri setiap hari. Di bawah bimbingan master mereka, dia dengan mudah dan cepat mengubah ki-nya menjadi energi. Energi yang mengalir di udara menyebar ke lingkungan seperti biji pohon willow. Meski cepat, itu tidak terlalu efektif sebagai bila angin. Namun demikian, cukup mengejutkan bahwa dia bisa melakukan ini. Tolong bunuh saja aku. Saya terkesan. Saya pikir Nona ke-10 adalah yang paling berbakat di Paviliun Langit Jahat. Petik 2. Bahkan Yuaner kecil, yang telah diakui sangat berbakat, terkejut saat menyaksikan ini. Namun, dia tidak terlihat cemburu. Sebaliknya, dia bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, teruskan kerja bagusnya, adik junior kecil. Kamu bisa melakukannya. Keong jelas termotivasi oleh dorongan Yuan kecil. Tidak hanya dia terus mencoba, tetapi dia juga meningkatkan masukan dari primal ki. Dia berada di alam laut Brahman dengan 5 bejana meridian yang terhubung. Ketika primal ki-nya melonjak, sepertinya 8 layar dipasang di sekelilingnya. Melodinya naik ke nada yang lebih tinggi dan terdengar lebih cepat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Yang lainnya kaget. Mereka segera mengaktifkan energi pelindung dan memblokir suara energi dari lingkungan sekitar. Bam, bam, bam. Semua orang kaget. Lu Zhou adalah satu-satunya yang mengerutkan kening. Ini karena dia adalah satu-satunya yang melihat sekilas energi merah di antara energi yang melonjak. Dengan kata lain, apa yang Cons kental adalah energi merah. Energi merah jarang terjadi di dunia kultivasi. Secara umum dianggap bahwa warna energi seseorang hanya akan berubah ketika seseorang mengembangkan seni misterius tertentu atau jika ada mutasi dalam metode kultivasi seseorang. Misalnya, Vienzhen membuat segel energi menjadi hitam, penghalang yang terbuat dari udara menjadi biru, dan kekuatan penyembuhan dari alam menjadi hijau. Terlepas dari warna-warna ini, tidak ada warna lain yang terdengar di dunia kultivasi Kritian. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou melihat energi merah. Dia meletakkan tangannya di lantian jade flute dan menekannya dengan ringan. Berhenti. Musik berhenti tiba-tiba. Sebelum energi tersebut dapat mengambil bentuk penuhnya, Lu Zhou tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan energi merah. Paviliun Timur terdiam. Jiliang kembali ke hutan Gunung Pengadilan Emas dan menghilang dari pandangan. Menguasai. Keong mendongak. Yang lain ingin melihat seberapa besar potensi Cons. Interupsi yang tiba-tiba membuat mereka bingung. Mengapa penilaian Cons tiba-tiba terganggu? Lu Zhou berkata, anggap saja ini sehari, tidak seorang pun boleh menghiraukan sepatah kata pun tentang Cons kepada siapapun. Jika ada yang melanggar perintah ini, saya tidak akan memaafkan mereka. Petik 2. Yang lain segera menyadari gawatnya situasi. Mereka segera membungkuk. Ya, Master Paviliun. Ya Tuan. Apa yang paling ditakuti oleh seorang jenius? Itu dibunuh di buayan sebelum sayap mereka tumbuh sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari Master Paviliun. Mereka terkesan dengan pandangan jauh ke depan. Secara alami, mereka tidak menyadari bahwa Lu Zhou hanya melakukan itu karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang energi merah Cons. Sekarang penilaian berakhir, semua orang pergi. Lu Zhou kembali ke Paviliun Timur dan memikirkan Keong. Pada senja, Lu Zhou memandang High Void dan merasa sedikit bermasalah. Orang di dalam peti mati, teratai merah, buku harian, dan wanita dengan nama keluarga Luo. Mereka semua terkait dengan tahap 9 daun. Semua petunjuk ini menunjuk ke arah yang sama, dan itu bukanlah mencoba tahap 9 daun.
Dia bisa menggunakan bantuan orang lain untuk menyelidiki masalah ini, tapi siapa yang bisa menyelidiki energi merah Cons? Teratai merah? Energi merah? Mungkinkah ada orang yang mengolah energi merah dan membentuk teratai merah di dunia ini? Apakah keong berasal dari tempat yang sama dengan pemilik peti mati itu? Petik 2. Di dalam istana Evergreen di kota Kekaisaran, ibu kota surgawi. Penelitian itu dijaga ketat. Petugas internal datang ke ruang kerja seperti biasa. Yang mulia, hasilnya sudah keluar. Petugas internal tidak terdengar percaya diri. Masuk. Ketika pintu dibuka, petugas internal merasakan gelombang panas yang aneh. Dia hampir tersedak karenanya. Liu Gu duduk di lantai dengan menyilangkan kaki. Udara panas keluar dari tubuhnya saat ini. Petugas internal tidak berani melihat kaisar. Dia segera menundukkan kepalanya dan dengan hormat berlutut di lantai. Kaisar pensiunan membawa Su Seng dan Gu Yiran ke paviliun langit jahat. Sudah dipastikan bahwa mereka semua telah gugur dalam pertempuran. Setelah petugas internal selesai berbicara, dia bersujud di tanah, tidak berani bergerak. Sesaat kemudian, Liu Gu membuka matanya. Bertentangan dengan ekspektasi, dia tidak menyerang dengan marah. Dia hanya berkata tanpa suara, begitu. Petugas internal bingung. Bukankah mereka ayah dan anak? Bagaimana kaisar tetap tidak terpengaruh oleh kematian pensiunan kaisar dalam pertempuran? Dia hanya bisa memikirkan pikiran-pikiran ini dalam benaknya. Dia tidak akan begitu berani untuk menyuarakan mereka. Melihat kaisar tidak marah, dia berkata dengan ragu-ragu, "Yang mulia, para pejabat telah memberikan tugu peringatan kolektif. Saat ini, hanya Provinsi Yan dan Provinsi Ji yang belum ditaklukkan oleh Sekte Neter. Tampaknya kekuatan Sekte Neter akan segera mengelilingi ibu kota surgawi. Para pejabat ingin mengundang Yang Mulia ke Istana Kekaisaran dan mendiskusikan tindakan balasan." Petik 2. Setelah mendengar ini, Liu Gu berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang harus saya diskusikan dengan sekelompok sampah tentang hal-hal yang ingin saya lakukan? Ini keputusan saya. Putra mahkota akan memimpin pasukan. Dia mungkin memilih siapa saja dari 8 jenderal besar. Beritahu Wei Zuoyan untuk menyerah di garnisun perbatasan dan menyerang Provinsi Liang. Beritahu penjaga kerajaan ibu kota surgawi untuk memperkuat pertahanan mereka. Tidak ada orang lain yang diizinkan masuk ke kota kekaisaran. Jika ada tamu tak diundang, mereka akan dibunuh tanpa terkecuali." Petik 2. Petugas internal bergidik dan tidak berani bertanya lagi. Dia buru-buru berkata, "Dimengerti." Kemudian, dia bangkit dan dengan hormat meninggalkan ruang kerja. Saat ini, Liu Gu membuka matanya lagi. Dia membalik telapak tangannya. Jagoan, avatar muncul di atas telapak tangannya. Tidak ada Golden Lotus. Hanya 7 helai daun yang terlihat berputar mengelilinginya. Ketujuh daun itu cerah dan subur. Dia mengepalkan tinjunya. Liu Gu mengangguk puas. "Aku hampir kembali ke tahap 8 daun, dan tahap 9 daun sudah dekat. Mengapa aku harus takut pada Sekte Neter atau Paviliun Langit Jahat?" Dia mengangkat tangannya. Magistrate Bruce melayang di udara. Rambut sikatnya putih, tapi ujungnya merah. Merah tampak sangat mencolok di bawah iluminasi dari primal ki-nya. Tak lama kemudian, bulu-bulu sikat itu tenggelam ke dalam tinta dan menjadi hitam. Rumah jenderal di Provinsi Yu. Hua Chongyang membawa lembaran informasi dan masuk. "Master Sekte, Tuan Ketujuh, hasil penyelidikan sudah keluar, kota utama provinsi yang dijaga oleh Jenderal Maluping. Dia salah satu dari 8 jenderal besar pengawal kekaisaran, Jenderal Gerbang Tenggara." Yu Zhenghai tertawa mendengar ini. "Memang, keluarga kekaisaran kehabisan pilihan. Rencanamu mengelilingi ibu kota surgawi sangat bagus, saudara yang bijak." Petik 2. Si Wuya berkata, "Keluarga kekaisaran tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak mengirim siapapun untuk mempertahankan kota, itu hanya akan mempercepat kematian mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, tanpa 8 jenderal besarnya, ibu kota surgawi tidak seberapa." Petik 2. Hua Chongyang berkata, "Anda benar, Tuan Ketujuh. Dari 8 jenderal besar, Han Yuyuan, Xiang Lai, Gu Yiran, Wen Su, dan Su Seng tewas dalam pertempuran. Ji Qingqing, yang merupakan pengganti Han Yuyuan, telah menghilang. Sampai sekarang, hanya Wang Yue, Suan Jingyun, dan Ma Luping yang tersisa." Petik 2. Dia melarikan diri. Si Wuya mengerutkan kening. Dia selalu memikirkan hal-hal secara berbeda dari Yu Zhenghai. Dia memandang detail yang tampaknya tidak penting ini dengan lebih penting. Ji Qingqing adalah satu-satunya jenderal wanita dari 8 jenderal besar. Dikabarkan bahwa dia termasuk dalam daftar target elit misterius dan melarikan diri semalaman karena ketakutan.
Petik 2. Yu Zhenghai dan Si Wuya teringat pemandangan yang mereka lihat ketika mereka menyerang Provinsi Yu dengan kereta terbang. Elit misterius hanya di tahap 5 daun, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada Ji Qingqing? Yu Zhenghai bertanya-tanya dengan lantang. Saya tidak tahu. Adik yang bijaksana, bisakah elit misterius ini berasal dari keluarga kekaisaran? Tidak sepertinya. Elit ini sulit dipahami, dia tidak berperilaku seperti pembudidaya 5 daun. Mungkin, dia sengaja menurunkan kekuatan avatarnya beberapa hari yang lalu, jawab Si Wuya. Yu Zhenghai sedikit mengernyit. Dia ingat apa yang dikatakan Ming Xiyin, Yu Sangrong berada di Provinsi Yu. Jika itu benar, kenapa dia membantuku? Old Second, Old Second. Musuh utama saya untuk hidup memberi saya bantuan. Mustahil. Pada saat ini, murid Sekte Nether bergegas ke istana dan berkata, Master Sekte, Tuan Ketujuh, semuanya tidak terlihat bagus. Kota utama Provinsi Yan telah mengaktifkan formasi utamanya dan menutup dirinya sendiri. Petik 2. Apa alasannya? Si Wuya bertanya. Untuk menangkap seseorang. Dikatakan bahwa, mereka telah menemukan elit misterius. Petik 2. Bab 559, Pertempuran di Kota. Yu Zhenghai, Si Wuya, dan Hua Chong yang saling bertukar pandangan. Sepatumu pasti akan basah kalau kamu sering berjalan di tepi sungai, teman kita ini sedang asik, kata Yu Zhenghai sambil menghela nafas. Si Wuya bertanya, di mana elit ini sekarang? Menurut sumber kami di dalam kota Provinsi Yan, elit misterius terakhir terlihat di Jalan Fenglai. Namun, elit sulit dipahami. Keberadaannya saat ini tidak diketahui saat ini. Petik 2. Si Wuya mengangguk. Dia berbalik dan berkata, kakak tertua, haruskah kita menyelamatkannya? Yu Zhenghai sedang duduk, punggungnya tegak. Dia mengetukkan jari-jarinya dengan ringan saat dia merenungkannya sebelum berkata, tentu saja, kita harus menyelamatkannya. Menurut Anda mengapa saya berhasil membawa Sekte Nether ke ketinggian seperti itu? Jika kita membiarkannya mati, bagaimana saudara-saudara kita di Sekte Nether bersedia bekerja untuk kita di masa depan? Petik 2. Itu brilian, Master Sekte. Hua Chong yang membungkuk. Itu penilaian yang masuk akal, kakak tertua. Si Wuya membungkuk. Pada waktu bersamaan, di dalam penginapan tertentu di kota Provinsi Yan yang dikelilingi oleh tentara dan pembudidaya. Jalan-jalan dan bangunan terdekat dipenuhi dengan para pembudidaya yang melayang di udara juga. Tidak ada satu orang biasa di daerah itu. Seluruh kota Provinsi Yan diam. Di langit, penghalang besar menyelimuti seluruh kota. Senior Pedang Iblis, menyerah, dari saat Anda menginjakan kaki di Provinsi Yan, orang-orang saya sudah mengawasi Anda. Semua yang kau lihat di sini hari ini telah disiapkan untukmu, kata Ma King yang kurus dengan tenang saat dia melihat pendekar pedang berjubah hijau yang duduk di seberangnya. Penggarap memenuhi bagian dalam penginapan juga. Saya yakin Anda telah memutuskan lotus Anda. Basis kultivasi Anda pasti sangat memburuk setelah Anda memutuskan lotus Anda. Anda bukan lagi elit 8 daun. Anda yakin? Tapi keyakinan inilah yang membawa Anda ke malapetaka, Ma King melanjutkan. Namun, pendekar berjubah hijau itu menyesap tehnya dengan santai, menikmati pemandangan di luar jendela. Ma King tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia sedang dipandang rendah. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu tidak takut? Pendekar berjubah hijau itu tersenyum. Mengapa saya harus menjadi? Kau tidak, aku akan membunuhmu. Jika kamu bisa membunuhku, apa gunanya ketakutan? Jika kau tidak bisa membunuhku, maka ada lebih banyak alasan bagiku untuk tidak takut, Yu Sangrong menjawab dengan suara lembut. Ma King tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Pedang Iblis Senior, kurasa kau tidak memahamiku. Dia melambaikan tangannya. Semangat, semangat, semangat. Para pembudidaya di dalam penginapan menghunus pedang mereka. Para pembudidaya di luar penginapan bergerak mendekat juga dan mengencangkan kandang mereka. Ini adalah skakmat. Praktis tidak ada jalan keluar. Yu Sangrong berkata, jika Maluping ada di sini, mungkin akan sedikit sulit. Sayangnya, kaulah yang datang. Petik 2. Ma King telah berkultivasi dengan kakak laki-lakinya, Maluping, sejak dia masih muda. Mereka seumuran. Namun, bakat Maluping berada di level lain, dan dia memiliki basis kultivasi yang dalam. Semua orang tahu tentang Maluping, salah satu dari 8 jenderal besar, tapi tidak ada yang tahu tentang Ma King. Dia selalu hidup di bawah perlindungan kakak laki-lakinya, Maluping. Seiring berjalannya waktu, Ma King ingin membuktikan dirinya juga. Hari ini, menjebak dan membunuh pedang iblis legendaris, Yu Sangrong,
akan menjadi kesempatan besar baginya untuk membuktikan dirinya. Aku, sendiri, sudah cukup. Aku mengagumi keberanianmu, kata Yu Sangrong ringan. Kita semua memiliki tuan kita sendiri untuk dilayani, Sekte Nether dalam posisi yang menguntungkan sekarang. Selain itu didukung oleh Ji Senior 9 daun. Hanya masalah waktu sebelum provinsi Yan jatuh, kata Ma King. Jika Anda tahu bagaimana hasilnya, mengapa Anda tidak melarikan diri? Ma King terkekeh dan berkata, aku akan, tapi hanya setelah aku membunuhmu, dengan begitu, aku akan dihadiahi oleh keluarga kekaisaran, dan namaku akan terkenal. Apa hubungan provinsi Yan atau kekaisaran dengan saya? Petik 2. Pada saat ini, salah satu bawahan Ma King berlari menaiki tangga, menangkupkan tinjunya, dan buru-buru berkata, Jenderal Ma, Sekte Nether meluncurkan serangan utamanya. Ketika Ma King mendengar ini, matanya langsung melebar. Kemudian, dia mendengar suara renyah berdering di udara. Dia melihat pedang iblis, Yu Sangrong, dengan kuat mengayunkan pedangnya. Umum. Yang lainnya berseru kaget. Ma King tidak membuang waktu untuk memanggil avatarnya. Jagoan. Avatar 6 daunnya berdiri di hadapannya. Ledakan. Lantai 2 penginapan itu diledakkan oleh avatar. Pecahan peluru dan benda-benda lain memantul kemana-mana. Avatar emas itu menancap di depan pedang panjang umur. Ada ledakan energi saat Ma King mundur. Dia menjauhkan diri dari gedung dan melayang di udara. Yang lainnya menyerbu ke depan. Ma King masih yakin akan kemenangannya, yakin bahwa serangan Yu Sangrong akan meleset, ketika penglihatannya mulai berenang. Ketika anak buahnya berlari ke penginapan, mereka menghalangi pandangannya, menyebabkan pandangannya yang sudah kabur kehilangan fokus. Dia buru-buru memfokuskan pandangannya dan memaksa dirinya untuk lebih berpikiran jernih. Ketika pandangannya akhirnya terfokus, dia melihat 3 sosok datang ke arahnya dari kiri, tengah, dan kanan. Pendekar berjubah hijau memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia memegang pedang panjang umur di tangan kanannya. Cahaya merah samar berputar di sekitar bilahnya saat dipegang pada sudut 45 derajat. Teknik hebat. Kembali dan masuki 3 jiwa. Yu Sangrong mengayunkan pedang panjang umurnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Suara yang tajam dan familiar terdengar di udara. Potongan yang jelas dan rapi muncul di avatar Ma King. Ini, mata Ma King membelalak ketakutan. Nalurinya mendorongnya untuk mengertakkan gigi dan melarikan diri. Yu Sangrong tetap tenang seperti biasa. Dia menyarungkan pedangnya. Pedang panjang umur menebas potongan pada avatar itu lagi saat kembali ke sarungnya dengan kecepatan kilat. Yu Sangrong bahkan tidak berkenan melihat Ma King saat dia naik ke langit. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang mengerumuni penginapan menemukan target mereka tidak dapat ditemukan. Mereka segera berbalik dan melihat Ma King berdiri di luar. Umum, bunuh dia. Lusinan pembudidaya menyerbu seperti lalat. Yu Sangrong bergerak cepat di udara. Segel energi seperti daun berputar di sekelilingnya. Hal-hal apa itu? Yu Sangrong menyesuaikan arahnya. Ledakan. Seperti angin kencang, dia menyerang yang lain saat segel energi seperti daun berputar di belakangnya. Daun emas menebas dan menikam para pembudidaya yang menghalangi jalan Yu Sangrong. Kemudian, mayat mulai berjatuhan dari udara satu demi satu. Mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali dan langsung mati. Yang lain dikirim terbang mundur oleh hembusan udara seperti kelopak bunga yang tersebar. Daun teratai. Daun teratai dari teratai emas. Hati-hati dengan daun teratai. Para pembudidaya menyerah pada pengejaran mereka. Ma King melayang di udara dan mengangkat tangannya untuk menekan luka di dadanya. Namun, sepertinya itu sia-sia. Dia melihat segel energi berbentuk daun yang tak terhitung jumlahnya di belakang Yu Sangrong. Mereka berangsur-angsur memudar dan tersebar tertiup angin. Akhirnya, hanya tersisa 6 daun sebelum mereka menyatu dengan tubuh Yu Sangrong. Ma King membuka mulutnya yang kering. Dia berkata dengan tidak percaya, "6 daun. Setelah teratai dipotong, daunnya dapat digunakan dengan cara ini." Petik 2. Sayangnya, Ma King terlambat menyadari. Dia jatuh dari langit lebih dulu. Darah mengalir keluar dari luka di dadanya ke lempengan batu, membentuk sungai merah. Ding! Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Petik 2. Secara alami, Yu Sangrong tidak dapat mendengar pemberitahuan sistem. Dia terus melepaskan teknik besarnya saat dia melaju menuju gerbang kota. Membunuh Ma King bukanlah apa-apa untuk dibanggakan. Kakak laki-lakinya, Ma Luping, adalah lawan yang sulit. Karena Yu Sangrong telah mengungkap keberadaannya, dia harus meninggalkan provinsi Yan secepat mungkin. Formasi telah diaktifkan, dan penghalang mengelilingi kota utama.
Bisakah dia keluar sebelum Ma Luping tiba? Yu Sangrong melesat melewati gedung-gedung itu. Dia terus berjalan sampai dia melihat tembok kota. Pada saat ini, dia mendongak dan melihat kereta terbang hitam besar melayang di atas tembok kota. Sekte Nether. Teriakan bergema menandakan serangan ke tembok kota mencapai dia dari sisi lain tembok. Penghalang di luar gerbang itu menggelegar seolah-olah sedang dipalu. Menyerang kota saat ini. Benar-benar kebodohan, Yu Sangrong berkomentar dengan acuh tak acuh. Menurutnya, formasi berada pada kondisi terkuatnya saat ini. Agak bodoh untuk menyerang kota sekarang. Yu Sangrong berhenti terbang. Dia mendarat dan melihat tembok kota di kejauhan yang begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Dia menunggu penghalang itu melemah. Pada saat ini, pedang energi besar jatuh dari kereta terbang. Jasper Saber bersinar dengan sinar keemasan yang menyilaukan saat jatuh ke arah penghalang. Tugu peringatan langit gelap besar, cahaya bintang langit gelap. Pedang energi pemintalan besar turun. Ledakan. Suara benturan bergema di seluruh kota utama. Riak besar muncul di penghalang. Bab 560, Jalan bagi penjahat. Suara benturan saat Great Dark Heaven Memorial Jasper Saber menghantam penghalang bergema di langit. Kebisingan menyiagakan warga sipil yang tersisa di kota. Banyak warga sipil telah dievakuasi, tetapi ada beberapa yang tetap tinggal. Yu Sangrong menyapu jalan-jalan kota dengan matanya, dan dia melihat penduduk sipil berlari menuju gerbang kota barat dalam kelompok. Pada saat ini, sejumlah besar tentara muncul di dekat gerbang barat. Ada juga pembudidaya yang terbang ke kota di ketinggian rendah. Tahan, tidak ada yang bergerak, siapapun yang meninggalkan kota tanpa izin. Baik itu pria, wanita, orang tua, anak-anak, penggarap atau bukan, mengeksekusi mereka di tempat jika mereka mencoba untuk pergi. Petik 2. Suara para pembudidaya itu kasar dan kuat. Mereka segera mendorong warga sipil yang mencoba berlindung di bagian barat kota kembali. Dengan ini, warga sipil kota hanya bisa lari ke timur. Para pembudidaya di udara mengawasi warga sipil yang ingin melarikan diri. Ledakan. Suara keras lain terdengar di udara. Great Dark Heaven Memorial Jasper Saber melepaskan Dark Heaven Starlight. Itu sangat cerah, seperti kembang api di siang hari. Energi cahaya bintang terus-menerus menghantam penghalang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, pedang energi memudar, dan riak pada penghalang memudar juga. Yu Zhenghai berdiri dengan bangga di atas kereta terbang dan memandang rendah seluruh kota. Penghalang ini jauh lebih kuat daripada yang ada di Provinsi Yu. Dia telah melemparkan Great Dark Heaven Memorial 2 kali, namun, yang dia lakukan hanyalah membuat riak di penghalang. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Si Wuya berkata, Ma Luping pasti akan tertarik dengan keributan besar di sini. Elit misterius yang meniru kakak senior kedua itu pasti terampil. Saya pikir dia akan bisa melarikan diri. Petik 2. Kuharap dia tidak sebodoh itu. Para elit biasanya percaya diri. Karena dia meniru kakak senior kedua, saya yakin dia orang yang percaya diri juga. Aku hanya khawatir dia akan menjadi keras kepala dan terus bertarung, jawab si Wuya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, saudara yang bijak, aku merasa dia adalah karakter yang keras kepala. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Dia sama menyebalkannya dengan kakak kedua Anda. Petik 2, petik 2. Yu Zhenghai mendorong telapak tangannya ke depan. Jasper Saber berputar lagi untuk ketiga kalinya. Tidak seperti sebelumnya, Yu Zhenghai mengulurkan tangannya dan terbang. Jasper Sabre melayang di depan kereta terbang dan menembakkan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Penurunan Sovereign. Pedang energi, yang sangat mirip dengan Jasper Sabre, menusuk ke bawah. Para prajurit garnisun yang bergegas berhenti di jalur mereka dan melihat ke arah kumpulan pedang energi yang padat. Bahkan para ahli pun dengan hormat merasa takut saat melihat ini. Satu-satunya orang di bawah langit yang mampu melepaskan keterampilan ini adalah master dari sekte iblis terbesar, Yu Zhenghai. The Great Dark Heaven Memorial, The Sovereign's Discharge. Jika Yu Zhenghai kurang aura raja selama pertempuran di Radiant Cloud Forest, dia sudah muak sekarang. Di dalam kota utama Provinsi Yan, siapapun yang melihat ini berhenti di jalur mereka dan melihat ke cakrawala. Badai pedang energi terus menghujani. Bam, bam, bam. Penghalang itu bergetar. Tabrakan antara pedang energi dan penghalang menghasilkan aliran energi yang bergejolak. Warga sipil di dalam kota mengira penghalang itu telah rusak. Tempat di mana Sovereign Discharge menyerang menyebabkan riak yang melintasi seluruh penghalang. The Sovereign's Discharge berlangsung cukup lama. Di bawah serangannya yang ganas, penghalang itu sedikit meredup.
Para pembudidaya yang awalnya antusias membantu mempertahankan kota membuang semua pikiran berani mereka keluar dari benak mereka ketika mereka melihat ini. Mengapa Sekte Nether adalah sekte iblis terbesar di bawah langit? Bagaimana Sekte Nether menaklukkan 9 provinsi Gritian? Setiap orang memiliki jawaban mereka saat ini. Di dalam kereta terbang, Hua Chongyang menelan ludah. Teknik pedang Anda benar-benar kelas 1, Master Sekte. Anda adalah panutan dari generasi saya. Petik 2. Yu Zhenghai mendarat dan menurunkan tangannya. Jasper sabernya kembali ke tangannya. Dia menatap penghalang dengan arogan. Penghalang sedikit melemah. Aku yakin Maluping sangat terguncang dengan langkahmu ini, kakak tertua, kata Si Wuya. Yu Zhenghai juga senang dengan tekniknya. Itu hanya penghalang. Itu akan rusak setelah 3 serangan lagi. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Balista di atas tembok kota menembakkan proyektil yang tak terhitung jumlahnya ke arah mereka. Suara anak panah yang melayang di udara bergema di langit. Garnisun itu melawan. Ketika Hua Chongyang melihat ini, dia berkata, Guru Sekte, serahkan masalah sepele ini kepada saya. Pergilah. Hua Chongyang melompat turun dan memanggil avatar 7 daun teratai emas miliknya. Jagoan, ukurannya meningkat dengan cepat. Anak panah itu ditolak. Yu Zhenghai mengangguk. Dia mengabaikan balista dan menatap tentara garnisun di tembok kota. Setelah 3 serangan, jika Maluping masih belum muncul, aku akan mendobrak penghalang dan mengambil alih kepalamu. Suaranya turun sebagai gelombang suara yang kuat. Itu sangat keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Pada saat ini, suara kasar dan mengesankan terdengar dari bagian barat kota. Sungguh agung, Master Sekte Yu. Semua orang melihat ke atas. Para prajurit garnisun membungkuk. Salam, Jenderal Ma. Orang-orang yang melayang di udara dan berdiri di tembok kota juga ikut membungkuk. Jenderal Ma kurus dan tidak bertubuh besar. Namun, kehadirannya cukup mengesankan. Dia tidak lain adalah Maluping, salah satu dari 8 jenderal besar pengawal istana. Maluping naik ke udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak seagama raja. Yu Zhenghai memandang Maluping dengan tidak setuju. Maluping, jika kamu laki-laki, keluarlah dan lawan aku. Yu Zhenghai dan Si Wuya merasa lega saat melihat Maluping. Ini berarti bahwa elit yang diam-diam membantu Sekte Nether sekarang aman. Maluping berkata, Sekte Master Yu, jika kamu cukup jantan, hancurkan penghalang ini dan lawan aku. Kedua lawan saling berhadapan. Yu Zhenghai hendak mengatakan sesuatu ketika Si Wuya menarik lengannya dan berkata, saya pikir Maluping memiliki bala bantuan. Kita perlu mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk menaklukkan provinsi Yan. Petik 2. Bala bantuan. Yu Zhenghai bingung. Si Wuya berkata, Suang Jingyun dan Wang Yue pasti sedang menjaga ibu kota surgawi saat ini. 2 dan 10 tetua dari Akademi Biduk memiliki pengetahuan tentang formasi 10 terminal ibu kota surgawi. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Liu Gu tampaknya tidak meninggalkan formasi 10 terminal sama sekali. Presiden dari 2 akademi besar dan Wei Zuoyan, Panglima tertinggi dari 3 pasukan kemungkinan besar akan datang. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan Wei Zuoyan adalah seorang penipu? Tidak masalah sekarang. Itu tidak mengubah fakta bahwa dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi 3 pasukan. Dia bukan orang yang sangat terampil, tapi keserakahannya telah mengalahkannya, kata Si Wuya. Itu B** Jingan. Di mana dia hari ini jika bukan karena Tuan? Petik 2. Sulit untuk memahami pikiran seseorang, kata Si Wuya. Yang mengingatkan saya, saudara yang bijak, Yu Zhenghai telah menggunakan sebagian besar primalkinya. Butuh beberapa waktu baginya untuk mendobrak penghalang. Saat itu, dia tidak lagi berada dalam kondisi puncaknya. Dia berjalan ke tepi kereta terbang dan melihat ke bawah dengan angkuh sebelum berkata, Maluping, aku tidak akan mendobrak pembatas hari ini, karena mempertimbangkan warga sipil di kota. Dia tidak memberi Maluping kesempatan untuk membalas saat dia merilis gelombang suara dan berkata, sejak saya mendirikan Sekte Nether, saya selalu memiliki aturan yang tegas. Warga sipil tidak boleh dirugikan. Sayangnya, saat ini, pasukan garnisun menggunakan orang-orang sebagai sandera. Ini tercela. Meskipun saya dari Jalan Vien, itu bukan jalan untuk penjahat. Saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menjijikkan seperti ini. Dia berhenti sebelum melanjutkan, saya akan memberitahu dunia tentang hal ini sehingga orang-orang dapat melihat Anda apa adanya, Anda semua. Mundur. Kereta terbang Sekte Nether berbalik dan terbang perlahan. Anggota Sekte Nether di luar tembok kota menyerang juga. Kerumunan orang mundur. Maluping tercengang seperti ayam kayu.
Dia tercengang dengan manuver ini. Dunia kultivasi tidak pernah menyeret warga sipil ke dalam pertarungan mereka. Ini karena para kultivator memahami prinsip paling dasar, mereka semua pernah menjadi manusia. Mudah untuk membunuh 100, atau 1000 orang. Namun, memusnahkan semua orang di sebuah provinsi atau negara sama sulitnya dengan naik ke surga. Ma Luping masih tertegun. Orang-orang di jalanan pecah dengan gempar, berteriak dan berteriak. Keluarga kekaisaran tidak memperlakukan kita sebagai orang biasa seperti manusia. Ini keterlaluan. Petik 2. Bahkan sekte iblis seperti sekte Nether tahu bahwa warga sipil tidak boleh diseret ke dalam ini. Namun, Jenderal Garnison menyandera kami. Benar-benar kekejian. Petik 2. Betapa berani. Apakah nyawa para pejabat lebih berharga dari nyawa rakyat jelata? Logika apa ini? Petik 2. Semakin banyak mulai bergabung. Tak lama kemudian, suara mereka naik ke crescendo. Kelopak mata Ma Luping bergerak-gerak. Meskipun dia cukup kuat untuk membunuh mereka semua, pikiran rasionalnya mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah langkah yang bijaksana. Saat ini, sebuah suara memasuki telinga Ma Luping. Jenderal, Wakil Jenderal Ma sudah mati. Mata Ma Luping membelalak mendengar ini. Kemudian, dia memelototi penduduk sipil dan berkata dengan jijik, aku akan menebas siapa saja yang terus membuat keributan. Gelombang suara diluncurkan. Teriakan itu segera berhenti. Warga sipil memandang Ma Luping dengan kaget, terlalu takut untuk bersuara sekarang. Beberapa rakyat jelata bahkan berharap agar sekte Nether dapat menaklukkan kota mereka lebih cepat. Ma Luping berkata tanpa ekspresi, awasi mereka. Bunuh mereka yang mencoba pergi tanpa izin. Petik 2. Dimengerti. Sementara itu, di gang terdekat, Yu Sangrong menatap kereta terbang yang berangkat. Dia mulai berjalan ke arah lain dengan tangan disilangkan. Di dalam paviliun timur Evil Sky Pavilion. Lu Zhou telah bermeditasi pada gulungan Heavenly Writing selama 1 hari penuh. Pada saat ini, dia akhirnya membuka matanya. Sebuah suara terdengar dari luar. Tuan, surat dari adik ketujuh. Berderak, Lu Zhou keluar dari kamar dan melihat Ming Shiyin berdiri dengan hormat di pintu. Dia melambaikan tangannya, dan surat itu terbang ke tangannya. Setelah membacanya, Lu Zhou berkata dengan tidak setuju, apakah dia menganggapku bodoh? Ming Shiyin sudah membaca surat itu jadi dia tahu situasinya. Dia berkata, Guru, dengan basis kultivasi Anda, mengapa Anda tidak berbaris ke ibu kota surgawi dan membawa Liu Gu pergi? Dengan begitu, kakak tertua tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Petik 2. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Aku ingin sekali melakukan itu, tetapi kekuatanku tidak mengizinkannya. Ibu kota surgawi dipertahankan oleh formasi 10 terminal. Ini tidak semudah itu. Ming Shiyin memukul dahinya. Kamu benar, Tuan. Saya lupa tentang itu. Kami akan membutuhkan dukungan sekte Nether untuk menghancurkan formasi 10 terminal. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, keluarga kekaisaran tetap tak terkalahkan. Terlepas dari banyak elit di istana, formasi 10 terminal memainkan peran besar juga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih dari setengah elit di Gritian berada di ibu kota surgawi. Bab 561, aku hanya melewatinya. Jika Akademi Biduk dan Akademi Perilaku Langit melakukan gerakan mereka pada saat yang sama, aku khawatir kakak tertua mungkin tidak dapat menaklukkan provinsi Yan. Kakak tertua hanya memiliki Hua Chongyang dan adik ketujuh di sisinya. Akademi Big Dipper bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, mereka memiliki Wei Zuoyan, kata Ming Shiyin sambil membungkuk. Tuan, tolong bantu kakak senior tertua. Kakak tertua Anda keras kepala. Dia tidak akan membiarkan orang lain ikut campur, kata Lu Zhou. Ming Shiyin mengangguk. Kalau begitu, kita bisa mengirim Huang tua untuk membantu. Tuan Pulau Huang dan kakak tertua sudah dekat. Saya pikir dia sudah cukup istirahat. Kita seharusnya tidak menahannya di sini selamanya. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara batuk terdengar dari belakang Ming Shiyin. Kakak Ji, ekspresi Huang Siji netral ketika dia memasuki paviliun timur. Betapa canggung. Orang dahulu memiliki kebijaksanaan mengatakan bahwa lidah yang kendor dapat menyebabkan banyak masalah. Ming Shiyin menyapa Huang Siji seolah-olah dia belum mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Salam, Tuan Pulau Huang. Halo, Lu Zhou memandang Huang Siji dan bertanya, apakah Anda berhasil beristirahat, Tuan Pulau Huang? Terima kasih atas keramahan Anda, Saudara Ji, jawab Huang Siji. Saya mendengar bahwa Sekte Guru Yu sedang berbaris di Provinsi Yan saat ini. Jika Anda tidak keberatan, Saudara Ji, saya ingin pergi melihat-lihat. Tentu,
Sangat membantu jika Huang Xiji bersedia pergi ke sana. Namun, mengirimnya ke sana sendirian mungkin tidak cukup. Pembudidaya 8 daun tidak diharuskan untuk menaklukkan 9 provinsi. Namun, situasi saat ini adalah ibu kota surgawi dikepung, keluarga kekaisaran tidak akan menutup mata untuk itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Lu Zhou berkata, tidak perlu itu. Kenapa kamu berkata begitu, Kakak Ji? Saya percaya pada kemampuan Yu Zhenghai, jawab Lu Zhou. Aku tidak meragukan kemampuan Sekte Master Yu, hanya saja. Sebelum Huang Xiji menyelesaikan kalimatnya, Lu Zhou berbalik dan berjalan pergi setelah dia berkata, kita akan membahas ini lain kali. 2 hari kemudian, Lu Zhou dapat merasakan bahwa setengah dari kekuatannya yang luar biasa telah terisi kembali. Itu adalah volume yang sama dengan kapasitas penuhnya sebelum dia mendapatkan Earth Scroll. Setelah itu, dia melakukan beberapa latihan pernapasan. Selama 5 bulan terakhir, dia pada dasarnya telah menjelajahi gulir bumi dan bermeditasi. Basis kultivasinya sendiri tidak banyak meningkat. Untungnya, dia memiliki 100.000 poin prestasi, yang setara dengan 2 daun teratai emas. Dia puas dengan kecepatan ini. Lu Zhou bangkit dan melenturkan anggota tubuhnya. Dia pergi ke belakang layar dan melihat gambar perkamen tua. Tidak ada bagian baru dari peta yang muncul. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dia berdiri di depan aula paviliun timur dan melenturkan anggota tubuhnya. Saat ini, Ming Shihin memasuki paviliun. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, saudara muda ketujuh mengirim surat lain yang mengatakan bahwa Akademi Biduk dan Akademi Perilaku Langit telah pergi. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, di mana Liu Gu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengabaikan saya. Meremehkan Yu Zhenghai adalah meremehkan paviliun langit jahat. Petik 2. Tuan, karena Liu Ge memiliki pedang seperti High Void, elit 9 daun mungkin benar-benar ada di istana, kata Ming Shihin sembarangan. Sesuatu menggugah Lu Zhou. Apa katamu? Ming Shihin berlutut dengan keras dan berkata, kamu adalah elit 9 daun pertama, Tuan. Tidak ada orang lain. Terlepas dari elitnya, Anda bisa mengalahkan mereka dengan satu serangan telapak tangan. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya dan berkata perlahan, ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Kamu adalah elit 9 daun pertama. Sebelum itu, Lu Zhou mengerutkan kening. Kamu biasanya pintar. Kenapa kamu bertingkah bodoh hari ini? Petik 1. Karena, Liu Ge memiliki pedang seperti High Void, elit 9 daun mungkin benar-benar ada di istana. Lu Zhou merasa ini adalah sebuah kemungkinan. Baju besi, buku harian, peti mati merah, High Void, jimat merah di dalam kotak, semuanya datang dari istana. Liu Ge telah mengatakan bahwa elit 9 daun pernah datang ke ibu kota surgawi Yan Agung. Selain itu, Lu Zhou telah mengabaikan fakta. Sudah cukup lama sejak era pemutusan Lotus dimulai. Siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada jenius yang telah berkultivasi ke tahap 8 atau 9 daun? Itu seperti permainan yang dia mainkan di kehidupan sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, akan selalu ada beberapa F*** yang akan mencapai level maksimum dalam hitungan hari. Seiring kemajuan era pemotongan teratai, kemungkinan hal itu terjadi meningkat dari hari ke hari. Katakan pada Huang Xiji untuk menemaniku, kata Lu Zhou. Ming Shihin terkejut mendengar ini. Apakah Anda akan membantu kakak senior untuk menyerang provinsi Yan? Tidak, Lu Zhou melambaikan tangannya. Aku hanya lewat. Dimengerti. Ming Shihin berbalik dengan patuh dan pergi. Lu Zhou tidak akan membiarkan 2 akademi hebat dan beberapa aktor rahasia lainnya berkomplot melawan muridnya. Ketika matahari tinggi di langit, kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion meninggalkan penghalang perlahan dan terbang ke sisi barat provinsi Yan. Kali ini, selain 3 tahanan dari Akademi Taiksu, hanya Lu Zhou, Ming Shihin, dan Huang Xiji yang berada di dalam kereta terbang tersebut. Dengan cara ini, yang lain bisa bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Itu juga lebih aman bagi mereka untuk tinggal di paviliun langit jahat. Selain itu, mereka tidak akan banyak membantu. Di atas kereta terbang, Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia melihat ketiga orang dari Akademi Taiksu yang sedang berlutut di papan lantai kayu. Zhou Wenliang, Wang Jianrang, dan Zhang Gong menggigil saat mereka berlutut di lantai. Mereka sama sekali tidak berani bergerak. Mereka telah dipenjara di Evil Sky Pavilion selama ini. Mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus dan hampir tidak bisa makan atau istirahat. Para penjahat akan bergantian menggunakannya sebagai karung tinju untuk pelatihan mereka. Itu merupakan pengalaman yang mengerikan. Ming Shihin yang menjaga helm menoleh untuk melihat mereka saat dia bertanya,
Guru, mengapa kita membawa sampah ini? Sebelum Lu Zhou bisa menjawab, Huang Xiji tersenyum dan berkata, Akademi Taiksu selalu bersahabat dengan keluarga kekaisaran dan dua akademi. Lu Zhou memandang mereka bertiga dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin hidup? Zhou Wenliang segera bersujud dan tergagap, ya. Hanya orang bodoh yang akan membuang nyawanya. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan, kata Lu Zhou dengan santai, dua akademi besar itu sudah dalam perjalanan ke provinsi Yan. Saya ingin bertemu dengan presiden mereka, jika Anda bertiga menyelesaikan tugas ini, saya akan mengampuni hidup Anda. Petik 2. Zhou Wenliang segera menjawab, jangan khawatir, Master Pavilion. Kami pasti akan mewujudkannya. Saya akan segera menulis kepada mereka. Petik 2. Setengah hari kemudian, kereta yang membelah awan muncul di puncak gunung beberapa mil di sebelah barat Provinsi Yan. Kereta terbang itu turun. Itu tidak menuju ke Provinsi Yan. Lu Zhou duduk dengan punggung lurus di atas kereta terbang, menatap kota Provinsi Yan di kejauhan. Hanya garis kota yang samar-samar bisa dilihat. Zhou Wenliang berkata dengan lembut, Penatua Ji, dua telah menghubungi Akademi Biduk. Saya melihat, Lu Zhou tidak memandang Zhou Wenliang. Huang Xiji berkata, mengetahui temperamen Sekte Guru Yu, Provinsi Yan seharusnya sudah lama ditaklukkan. Namun, Provinsi Yan sepi saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang mengkhawatirkannya. Petik 2. Dengan dua akademi dan Wei Zuoyan yang bergerak, wajar saja bagi Yu Zhenghai untuk berhati-hati. Dia bukan orang bodoh. Sesaat kemudian, dari arah ibu kota surgawi, para pembudidaya berpakaian putih terbang melalui beberapa puncak. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi dan memiliki aura yang mengesankan. Mereka membentuk naga panjang dengan formasi mereka. Ada sekitar 1.000 pembudidaya. Tuan, mereka datang. Ming Shihin melompat dari kereta terbang. Dia berdiri di atas gunung dan tampak sangat bersemangat. Tuan, gunakan kekuatan 9 daunmu sekarang dan bunuh mereka. Dengan begitu, kakak tertua bisa tenang. Petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal, aku bukan orang yang membunuh tanpa alasan. Itu adalah kesalahan lidah. Mohon maafkan saya, Tuan, Ming Shihin buru-buru berkata, kamu adalah orang yang berakal dan bermoral, Tuan. Petik 2. Huang Xiji juga menangkupkan tinjunya. Saya tidak tahu tentang hal lain, tapi saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat toleran. Orang-orang yang Anda bunuh pantas mendapatkannya. Jika ini artinya menjadi iblis, maka Pulau Penglai bersedia mengikuti Paviliun Langit Jahat. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhou Wenliang dan yang lainnya bergidik. Bahkan Sekte Penglai mendukung Paviliun Langit Jahat. Pesona Evil Sky Pavilion terbukti. Paviliun Langit Jahat seperti matahari di siang hari. Tidak mengherankan jika itu memiliki banyak pengikut. Pada saat ini, 1.000 pembudidaya berpakaian putih semakin dekat. Swoosh, swoosh, swoosh. Para pembudidaya berhenti di dekat puncak gunung. Mereka mengatur diri mereka sendiri dalam formasi persegi dan menurunkan ketinggian mereka. Zhou Wenliang memandang mereka. Dia berkata dengan suara berbisik, Senior Ji, aku akan menyapa mereka. Pergilah. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Dia tidak khawatir tentang Zhou Wenliang yang membelot pada saat-saat terakhir. Dia memiliki banyak cara untuk membunuh Zhou Wenliang. Jika Zhou Wenliang cukup cerdas, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak berotak seperti itu. Zhou Wenliang mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang pergi. Zhou Wenliang dari Akademi Taiksu menyampaikan salamnya. 1.000 murid Akademi Biduk terbang ke arahnya. Mereka terlatih dengan baik, dan gerakan mereka rapi. Orang yang berdiri di depan adalah Presiden Akademi Biduk, Zhou Yukai. Zhou Wenliang, Anda benar-benar di sini. Patriark Akademi Taiksu, Lin Xin, selalu berhubungan baik dengan akademi saya. Sekarang murid pertama Paviliun Langit Jahat, Yu Zhenghai, membuat badai, Anda dan saya harus bekerja sama dengan ibu kota surgawi untuk menjatuhkan Paviliun Langit Jahat, kata Zhou Yukai. Zhou Wenliang dipenuhi dengan keinginan untuk menangis. Akademi Taiksu saat ini tidak memiliki master, patriark, penghalang, dan murid inti. Apa yang seharusnya mereka gunakan untuk melawan Evil Sky Pavilion? Mereka tidak dalam posisi untuk mendiskusikan kolaborasi. Meskipun dia adalah penatua kedua, dia tidak berdaya dan tidak berdaya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, menyelami inti permasalahan, Senior, lihat ke sana. Zhou Yukai melihat ke arah yang ditunjuk Zhou Wenliang. Di puncak gunung, setengah dari kereta yang membelah awan bisa dilihat.
Dia segera mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia melihat seorang pria berdiri di atas batu besar melambai padanya. Halo, Presiden Zhou. Kita bertemu lagi. Zhou Yukai mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Tuan keempat Paviliun Langit Jahat, Ming Xiyin, kata Zhou Wenliang. Zhou Yukai memelototinya. Jadi, itu penjahat keempat dari Evil Sky Pavilion, men. Sini, cepat turunkan dia, aku ingin dia hidup. Dengan dia, kita bisa bernegosiasi dengan Yu Zhenghai. Zhou Wenliang, kerja bagus. Meskipun Akademi Taiksu tidak seperti dulu lagi, selama saya di sini, tidak ada yang akan diizinkan untuk menindas Akademi Taiksu. Petik 2. Zhou Wenliang. Petik 2, petik 2. Bagaimana dia menjadi presiden dengan otak itu? Bab 562, Perencanaan Strategi dan Mengamati Harimau Bertarung dari Gunung Lain. Zhou Wenliang dipenuhi dengan keinginan untuk menangis lagi. Dia buru-buru terbang ke sisi Zhou Yukai dan berkata dengan nada berbisik, Presiden Zhou, Senior Ji, ada di sini juga. Beberapa kata terakhir dari kalimatnya terdengar seperti dengung nyamuk. Itu hampir tidak terdengar. Zhou Yukai melebarkan matanya, dan dia menggigil tanpa sadar. Kamu. Sumber kepercayaan ibu kota surgawi adalah formasi 10 terminal dan keluarga kekaisaran. Zhou Yukai mungkin bisa melawan sekte neter di luar ibu kota, tapi dia jauh dari layak menjadi lawan penjahat Tuaji. Pada saat ini, suara kasar mencapai mereka. Presiden Zhou, maukah Anda datang dan mengobrol dengan saya? Hati Zhou Yukai mencelos. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi monster yang menakutkan. Para murid Akademi Biduk Muda Berdarah Panas awalnya bermaksud untuk pergi dan menangkap Ming Xiyin. Namun, saat ini, mereka telah mundur. Itu benar-benar penjahat Tuaji. Bersiaplah untuk mundur. Aku takut, aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah selesai. Salah satu murid Akademi Biduk yang sangat takut jatuh dari langit ketika dia kehilangan kendali atas primalkinya. Zhou Yukai berbalik dan melirik murid itu. Dia berkata dengan jijik, saya malu atas nama Akademi Biduk karena memiliki anggota yang lemah seperti itu. Ming Xiyin berdiri di atas batu besar dan terus berkata, Presiden Zhou, ayo. Tuanku sedang menunggumu. Petik 2, petik 2. Murid Akademi Biduk tidak berani bergerak. Zhou Wenliang berkata dengan suara rendah, maaf, Presiden Zhou. Di permukaan, sepertinya saya telah menarik Anda ke dalam neraka, tetapi jika Anda memikirkannya, Senior Ji akan menyaksikan 2 harimau bertarung dari gunung lain jika Anda memberikan bantuan ke provinsi yang sekarang. Belalang sembah menguntit jangkrik, tidak menyadari adanya Oriole di belakangnya. Apakah Anda pikir Anda akan dapat mempertahankan diri Anda sendiri terhadap kultivator 9 daun pada saat itu? Petik 2. Hati Zhou Yukai bergetar. Meskipun dia tidak terlalu senang mendengarnya, Zhou Wenliang telah mengatakan yang sebenarnya. Dia terbang setelah dia berbalik dan berkata, murid Akademi Biduk, ini pesanan saya. Ya, Presiden. Setiap orang harus menunggu di sini. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa perintah saya. Petik 2. Ya, Presiden. Zhou Yukai melangkah maju di udara menuju Ming Xiyin. Zhou Wenliang mengikuti di belakangnya. Segera setelah itu, keduanya tiba di depan puncak tempat Ming Xiyin berdiri. Pemandangan dan lingkungan puncak sangat menyenangkan. Bahkan ada pohon yang memberikan keteduhan dari sinar matahari. Daun-daun berguguran perlahan dari pepohonan. Di bawah pohon besar, 2 orang tua duduk di kursi dan mengobrol dengan riang. Ketika Zhou Yukai melangkah melewati batu besar dan melihat kedua lelaki tua itu, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia menelan ludah sebelum langsung berbalik. Jika kamu berani pergi, Akademi Biduk pasti akan dimusnahkan di masa depan. Suara Lu Zhou kasar dan kuat. Zhou Yukai bergidik. Dia berhenti di jalurnya. Situasi ibu kota surgawi masih belum jelas. Kaisar telah menggunakan Akademi Biduk untuk mengembangkan pil bertunas. Dia juga tidak tertarik pada pemerintahan. Paviliun langit jahat seperti matahari di siang hari, dan sekte neter adalah sekte iblis terbesar. Jika ibu kota surgawi jatuh, bagaimana Akademi Biduk akan terus ada? Jangan khawatir, Presiden Zhou. Tuanku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Mengapa Anda akan dibunuh jika Anda patuh? Namun, jika Anda mencoba sesuatu yang lucu, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain jika Anda mati, kata Ming Xiyin dengan lega. Zhou Yukai menghela nafas tanpa daya dan berjalan ke duo itu. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berkata, silakan duduk. Ming Xiyin melompat ke kereta terbang dan mengambil kursi. Huang Xiji menangkupkan tinjunya dan berkata, Huang Xiji dari Pulau Penglai mengulurkan salamnya. Presiden Zhou,
saya telah mendengar banyak tentang Anda. Petik 2. Halo, Tuan Pulau Huang. Zhou Yukai duduk dengan kaku. Lu Zhou memandang 1000 murid yang melayang-layang di luar dan berkata, saya selalu berakal sehat dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Secara alami, aku tidak akan menahan musuhku. Petik 2. Pernyataan ini membuat hati Zhou Yukai bergidik. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, apakah Anda akan ikut campur dalam masalah provinsi Yan, Senior Ji? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya hanya lewat. Meskipun Yu Zhenghai telah mengkhianatiku, dia tetaplah muridku. Saya ingin melihat apakah dia mampu menaklukkan provinsi Yan juga. Petik 2. Zhou Yukai. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia hanya di sini untuk melihat-lihat. Saat ini, dong, suara gemuruh terdengar dari kota provinsi Yan. Pedang energi seperti kembang api meledak di udara. Zhou Yukai segera bangkit. Matanya terbuka lebar saat dia melihat kota provinsi Yan di kejauhan. Murid Akademi Biduk berbalik serta melihat ke kota provinsi Yan. Lu Zhou memandang Zhou Yukai dan berkata dengan acuh tak acuh, duduk. Zhou Yukai langsung merasa seolah-olah 1000 batu kati diikat di kakinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ketika Lu Zhou melihat Zhou Yukai tetap berdiri, dia berkata sambil menghela nafas, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Lanjutkan. Ming Shiyin mengangguk. Langkah guru membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan adalah bagus. Akankah Zhou Yukai cukup berani untuk bergerak ketika ada ancaman tersirat? Huang Xiji tersenyum cerah dan berkata, apa yang terburu-buru, saudara Zhou? Bukankah menyenangkan untuk duduk, mengobrol tentang kejadian masa lalu dan saat ini sambil mengagumi pemandangan? Petik 2. Zhou Yukai tidak punya pilihan selain duduk. Saat ini, wajahnya memerah. Akademi Biduk adalah akademi paling murah hati di Gritian. Terlepas dari jenis kelamin, usia, atau kondisi, Akademi Biduk menangani semua orang dengan cara yang sama. Karenanya, akademi menjadi terkenal karena itu. Bahkan jika seorang kerabat keluarga kekaisaran bergabung dengan akademi, mereka akan memiliki kedudukan yang sama dengan murid lainnya. Presiden Zhou, pernahkah Anda berpikir tentang kapan praktik umum akademi telah berubah? Petik 2. Zhou Yukai terkejut saat mendengar ini. Bertahun-tahun yang lalu, Akademi Biduk dikenal sebagai akademi terhebat di ibu kota surgawi Yan Agung. Mereka memiliki banyak elit dan memandang rendah yang lain dari atas. Pedang Kaisar, Kaisar Yongzhou, Liu Ge, dan Zhu Tianyuan dari kultus suci kuno dari Mobei adalah murid Akademi Biduk. Sayangnya, akademi itu kekurangan tenaga dalam beberapa abad terakhir, dan kualitas para murid memburuk setiap generasi. Itu perlahan menjadi akademi kekaisaran dan anak perusahaan dari keluarga kekaisaran. Ledakan, formasi kota provinsi Yan melintas lagi. Dari puncak gunung, kota tampak seolah-olah ditutupi oleh mangkuk transparan yang besar. Banyak pembudidaya bangkit dari kota provinsi Yan dan menyerbu ke arah tembok kota dan langit. Kota provinsi Yan jelas dalam kekacauan saat ini. Zhou Yukai mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih. Akademi Biduk harus setia kepada keluarga kekaisaran. Namun, pada saat ini, Zhou Yukai hanya bisa tinggal di gunung ini sementara dia melihat sekte neter yang menyerang kota provinsi Yan, tak terkendali. Dia tidak berdaya. Ketika Lu Zhou melihat kekacauan yang muncul di hati Zhou Yukai, dia berkata, Jenderal Garnison, Maluping, salah satu dari 8 jenderal besar, licik dan jahat. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dia menggunakan warga sipil sebagai sandera untuk mengancam Yu Zhenghai. Meskipun saya itu dari jalan iblis, dia bukanlah orang tanpa moral. Akademi Biduk mendidik orang dengan buku. Menurut Anda, apakah bertaruh dengan kehidupan orang-orang itu benar? Petik 2. Zhou Yukai mengerutkan kening. Apakah begitu? Ming Shiyin berkata, kamu tidak mempercayai kami. Bukankah kalian adalah bagian dari penyebab mengapa sekte neter mampu merekrut beberapa ratus ribu anggota dalam waktu singkat? Petik 2. Zhou Yukai tercengang. Jika mereka punya pilihan, siapa yang dengan rela memilih jalan ini? Dia mengepalkan kedua tangannya dan berkata, itu masalah yang berbeda. Saya akan menyerahkan peringatan kepada Kaisar tentang kesalahan Maluping. Namun, dengan sekte neter yang kurang ajar dan menjerumuskan kekaisaran ke dalam kekacauan, tidakkah kamu akan melakukan apa-apa sebagai Master Yu Zhenghai, Senior Ji? Petik 2. Ketika Zhou Yukai berada di Akademi Biduk, dia mendengar bahwa Yu Zhenghai adalah pengkhianat terbesar yang muncul dari Evil Sky Pavilion. Ada konflik antara guru dan muridnya. Sampai hari ini, Paviliun Langit Jahat tidak pernah secara terbuka mendukung sekte neter.
Itulah mengapa dia cukup berani untuk menanyakan pertanyaan ini. Lu Zhou berkata, seperti yang kamu katakan, itu masalah lain. Tentu, saya akan berurusan dengan Yu Zhenghai karena mengkhianati saya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi, itu adalah keyakinan dan ambisi pribadi Yu Zhenghai untuk menguasai dunia. Presiden Zhou, kami berdua adalah guru jadi Anda harus mengerti bahwa, jika tidak, mengapa Akademi Biduk mengizinkan Kaisar Pedang, Kaisar Yongzhou, untuk menabur gangguan di dunia. Petik 2. Dengan kata lain, dia seharusnya tidak memiliki standar ganda.